Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Abdullah sebagai peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Provinsi Gorontalo, Angkatan 9, tempat tugas SMK Negeri 2 Gorontalo, dengan jabatan sebagai Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan orientasi saya dengan judul Metode Pembiasaan untuk Meningkatkan Belajar Siswa di Bidang Praktik Ibadah dalam Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam. Berikut sedikit gambaran tentang visi SMK Negeri 2 Gorontalo. Terwujudnya lulusan yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Kerangka kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di unit kerja SMK Negeri 2 Gorontalo, yakni saya mengidentifikasi isu. 1. Masih banyak kesalahan dalam praktik ibadah, utamanya wudhu dan sholat. 2. Kurangnya keaktifan peserta didik dalam melaksanakan kewajibannya. Ketiga, kurang fahamnya peserta didik pada makna nilai setiap kegiatan ibadah, utamanya sholat dan wudhu. Gagasan kreatif atas isu yang diangkat, yakni metode pembiasaan untuk meningkatkan belajar siswa di bidang praktik ibadah dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Gorontalo tahun 2024-2025. Berikut kegiatan penjabaran penyelesaian isu yang diangkat. Yakni 1. Menyusun jadwal terkait praktek ibadah. Nah, bagaimana tahapannya? Tahapannya adalah A. Melakukan konsultasi dengan stakeholder sekolah terkait penyusunan jadwal kegiatan praktek ibadah peserta didik. B. Mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu Guru tentang adanya jadwal kegiatan praktek ibadah peserta didik. C. Menyusun dan mencetak jadwal kegiatan praktek ibadah. Yang kedua, pembinaan peserta didik terkait praktek ibadah saat pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tahapannya adalah 1. Penyampaian informasi dan pentingnya praktik ibadah peserta didik. 2. Pembinaan kepada peserta didik terkait praktik ibadah. 3. Menentukan petugas pelaksana praktik ibadah. Yang berikut, sosialisasi jadwal kegiatan praktik ibadah peserta didik. Tahapannya, 1. Melakukan konsultasi dengan pimpinan terkait penyusunan jadwal kegiatan praktik ibadah. 2. Himbauan dari guru pendidikan agama Islam untuk giat melakukan praktik ibadah baik di rumah maupun di sekolah. 4. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan praktik ibadah peserta didik. Tahapannya, 1. Melaksanakan praktik ibadah sesuai dengan jadwal. 2. Melaksanakan pengawasan praktik ibadah peserta didik. Yang kelima, evaluasi pelaksanaan dan pengawasan kegiatan ibadah peserta didik. Tahapannya, 1. Pemberian nilai atas tugas laporan yang telah dibuat oleh peserta didik. 2. Pengawasan pelaksanaan praktik ibadah. Jadi,
anak-anak atau peserta didik diawasi oleh guru ketika mereka melaksanakan praktek ibadah. Kemudian, output atau hasil tahapan dari kegiatan ini. Nah, tahapannya adalah adanya masukan saran dari pimpinan sekolah tentang penyusunan jadwal kegiatan praktek ibadah. Yang kedua, mendapatkan dukungan dan antusias Bapak Ibu guru perihal kegiatan praktek ibadah. Yang berikut, tersedianya jadwal praktek ibadah. Keempat, adanya masukan tentang penyusunan jadwal praktek ibadah. Kemudian yang berikut, output hasil tahapan kegiatan. Yang kelima, mendapatkan layanan informasi terkait praktik ibadah. 6. Penugasan belajar berupa laporan kegiatan ibadah di rumah. Yang ketujuh, adanya masukan, saran terkait rencana kegiatan praktik ibadah. 8. Diharapkan peserta didik terbiasa melakukan ibadah. 9. Terbentuknya akhlakul karimah dan kesalehan individu maupun sosial. Yang ke-10, adanya monitoring dan evaluasi yang mendetail. Kemudian, bagaimana penerapan nilai-nilai berakhlak bagi kita sebagai seorang guru? Pertama, berorientasi pelayanan. Guru lebih mampu melayani kebutuhan siswa dengan Guru lebih mampu melayani kebutuhan siswa dengan berbagai kebutuhan. Yang kedua, akuntabel. Pelatihan dilaksanakan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Kompeten. Guru harus berusaha mengembangkan kapasitasnya dan terus belajar. Yang keempat, loyal. Sebagai guru harus memiliki jiwa loyalitas terhadap pimpinan, terhadap aturan yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Kelima, harmonis. Menciptakan lingkungan belajar yang ramah untuk semua siswa. 6. Adaptif. Sebagai guru, tentunya harus bisa beradaptasi dengan kondisi zaman terkait pemberian materi kepada peserta didik. 7. Kolaboratif. Kerjasama dengan semua stakeholder yang ada di sekolah tempat kita bertugas untuk membangun dan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa. Kemudian, jadwal rencana kegiatan. 1. Menyusun jadwal kegiatan berkaitan praktik ibadah. Jadi ini direncanakan 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus atau di bulan Agustus 2024. Yang kedua, pembinaan peserta didik terkait praktik ibadah saat pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu dijadwalkan September sampai dengan 31 Oktober 2024. 3. Sosialisasi jadwal kegiatan praktik ibadah peserta didik itu direncanakan November sampai dengan akhir November. 4. Pelaksanaan dan pengawasan kegiatan praktik ibadah peserta didik yaitu dimulai dari Agustus hingga akhir Desember 2024. Kemudian, rencana kerja jangka menengah 3 tahun. Ini rencana tahun ketiga di 2025 dengan nama kegiatan pemberian nasihat-nasihat akan pentingnya pelaksanaan ibadah kepada peserta didik. Nah, output hasil kegiatan peserta didik semakin semangat dan memahami akan pentingnya melaksanakan ibadah, penerapan nilai berakhlak, adaptif, inovatif, kolaboratif.
Kemudian, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yang ada di sekolah, yakni adanya peningkatan praktik ibadah peserta didik sesuai dengan visi SMK Negeri 2 Gorontalo, terwujudnya lulusan yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Rencana kerja jangka menengah tahun ketiga yang berikutnya adalah di tahun kedua di 2026. Nama kegiatannya adalah pemberian reward kepada peserta didik atas meningkatnya praktik ibadah. Jadi siswa yang selalu konsisten dalam beribadah, dalam melaksanakan kegiatan keagamaan, kita akan berikan reward. Sebagai guru kita selalu memberikan reward. Kemudian, penerapan nilai berakhlak, adaptif, kompeten, inovatif. Kontribusi terhadap organisasi, yakni meningkatkan kualitas ibadah peserta didik. Kemudian terakhir, penutup, kesimpulan dan saran. Dari kurangnya keaktifan dan kefasihan peserta didik dalam melaksanakan ibadah, maka kegiatan berupa pembiasaan praktik ibadah untuk meningkatkan keaktifan dan kefasihan peserta didik dalam melaksanakan ibadah, baik di sekolah maupun di rumah peserta didik masing-masing. Kemudian, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan rencana ini untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Itulah rencana dalam kurun 3 tahun ke depan sebagai guru di SMK Negeri 2 Gorontalo. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.